Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan membaca risalah ringkas satu buku yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu doa merupakan kunci penyucian jiwa. Ini yang kedua. Doa merupakan kunci penyucian jiwa. Ini kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, bagaimana cara seorang hamba akan mendapatkan kesucian jiwa. Di antaranya adalah dengan berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan doa. Dibandingkan doa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya doa adalah ibadah yang sangat mulia. Doa merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak juga. Judulnya adalah Ad-Du'a La Yurad, doa yang tidak tertolak. Itu bagus. Beliau menyebutkan dari awal sampai akhir bagaimana cara berdoa, apa saja adab berdoa. Kemudian beliau menyebutkan waktu-waktu mustajab. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Jadi kalau kita ingin membaca, ingin mempelajari seputar doa, itu bagus sekali kitab beliau, dan kitabnya juga ringkas. Nah, kalau tidak salah Ustadz Husain juga membahas kitab itu di Perjaya. Nah, tadi disebutkan bahwasannya tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan doa. Maka doa merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kira-kira? Dikarenakan di dalam doa menampakkan kelemahan dan kefakiran. Itu sebabnya kita berdoa. Makanya disebutkan di salah satu ungkapan penyair, dikatakan anak Adam kalau diminta mereka marah. Kalau Allah tidak diminta, Allah marah. Itu bedanya. Bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia minta sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah dikasih. Tapi sudah 4, 5 dan seterusnya mungkin dikasih tapi keningnya kerut. Nggak mau lagi ngasih. Ini manusia. Apabila kita selalu minta, dia akan marah. Memang tabiat manusia seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita nggak minta sama Allah, Allah marah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, kata Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan." Berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Cara Allah mengabulkan doa ada dua. Yang pertama, memang Allah segerakan di dunia. Allah berikan. Kita minta pajero, Allah kasih. Minta istri soleha, Allah kasih. Allah minta harta, kita minta harta, Allah kasih. Kemudian cara yang kedua, tidak Allah kabulkan, tapi berupa pahala di akhirat. Atau istilahnya deposit. Nah, disimpan dulu, nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari kiamat kelak. Itu sebabnya kita berdoa. Karena di dalam doa menampakkan kelemahan kita, menampakkan kefakiran kita. Allah mengatakan, adapun orang-orang yang sombong, innalladzina yastakbiruna an ibadati, enggak mau doa. Enggak mau doa, di antara azan dan iqamah tetap enggak doa, di dalam sujud enggak minta sama Allah. Setelah membaca doa tasyahud sebelum salam juga enggak minta sama Allah. Ketika waktu azan dan iqamah, kemudian waktu asar sampai maghrib di hari Jumat juga enggak minta. Kemudian di saat turun hujan juga enggak minta sama Allah. Padahal di situ rahmat Allah sedang turun. Maka Allah mengatakan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya sebab doa saja. Apabila kita tinggalkan sombong, enggak butuh sama Allah, cukup dengan kepintaran kita, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan seseorang dengan sebab itu ke dalam neraka Allah. Kita jangan sampai menjadi seperti Qarun, yang mana kunci harta Qarun itu dipikul oleh orang-orang kuat. Itu sangat sulit sekali. Butuh beberapa orang yang memikul kunci perbendaharaan Qarun. Tapi Qarun mengatakan, qala innama utitu ala ilmin indi. Ini semua diberikan kepadaku karena kepandaianku, karena saya pintar, karena saya kuat. Akan tetapi apa? Allah tenggelamkan ke dalam bumi Qarun beserta hartanya. Makanya kalau ada orang dapat harta atau emas, maka dinamakan dengan harta karun. Itu adalah harta Qarun. Nah, jadi di dalam doa itu terdapat apa istilahnya ini? Memperlihatkan kelemahan kita, memperlihatkan kefakiran kita dan kehinaan kita, wal inkisar, dan hati yang terpecah. Maksudnya kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berdoa itu mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya pasrah sama kemampuan kita. Kita kerja tapi enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil itu Allah yang tentukan, bukan karena usaha kita. Nah, maka mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba berdoa itu dia mengakui kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan mencukupkan makhluknya. Yang ngasih makan Allah Subhanahu wa taala, minum Allah Subhanahu wa taala, oksigen Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Dengan berdoa kita mengakui ini semua. Kita mengakui kita ini fakir, kita ini lemah. Kemudian kita minta sama Allah dalam keadaan merengek dan mengakui kemampuan Allah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mencukupkan makhluk dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa jabri kasri khawatiri a'daihi, dan Allah yang mampu untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah, Allah lah yang mampu menghancurkannya.
fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Lebih-lebih lagi kekasih Allah, kemudian para aulia, wali-wali Allah, mereka itu mengetahui keutamaan berdoa. Maka orang-orang soleh mereka tidak akan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatul Masabih. Walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair. Doa itu memiliki efek yang sangat besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Ini disebutkan oleh Syekh. Itu bermula dari doa. Doa ini memiliki efek, ada dampaknya. Kalau kita berdoa, itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Demikian juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam wasiat beliau kepada Abil Qasim Al-Maghribi. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan wasiat kepada Abu Qasim Al-Maghribi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Memberikan wasiat, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa merupakan kunci setiap kebaikan. Itu terdapat di dalam doa. Ini disebutkan di dalam kitab Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Majmu' al-Fatawa rahimahullahu ta'ala. Maka setiap kebaikan yang engkau inginkan, kata Syekh, untuk dirimu, dan engkau menginginkan kebaikan untuk dunia dan akhiratmu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Kalau seandainya kita sulit untuk mendapatkan sesuatu, minta sama Allah. Nah, Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, aku itu tidak terlalu mementingkan pengabulan doa. Aku enggak perlu, kata beliau. Nah, ini nanti disebutkan juga di sini. Nah, beliau mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku tidak peduli dengan masalah pengabulan doa. Itu enggak aku pikirkan. Kalau Allah ingin kabulkan di dunia, Allah kabulkan. Kalau tidak, nanti Allah berikan berupa pahala. Aku enggak terlalu sibuk memikirkan itu, kata Umar. Enggak sibuk, enggak terlalu galau memikirkan, kok belum Allah kabulkan, kok belum Allah ijabah doa saya. Walakin hammad doa, namun aku lebih peduli dengan masalah doa. Itu yang aku pedulikan. Dikabulkan atau tidak saya enggak peduli. Tapi yang saya pedulikan masalah doa. Mau doa atau tidak kita? Beliau mengatakan, Fa'idha ulhimtud du'a fa innal ijabata ma'a. Kalau aku diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa, maka pengabulan doa akan menyertai doa kita. Jawaban dengan permintaan kita Allah akan kasih. Tapi sekarang sebagian manusia itu sibuk dengan pengabulan doa. Kok enggak dikabulkan? Kapan dikabulkan? Saya sudah lama berdoa kok belum dikabulkan. Jangan difikirkan. Tapi yang jadi masalah mau doa atau tidak. Kita ibadah sholat telat, puasa Ramadan bolong-bolong, sholat 5 waktu bolong-bolong, kita baru minta sekali 2 kali sama Allah. Kemudian belum Allah kabulkan. Maka cek diri kita. Sudah berapa kali kita minta? Ibadah kita gimana sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih peduli dengan masalah doa dibandingkan pengabulan doa. Kemudian dari Mutarrif bin Syikhir rahimallahu ta'ala, beliau berkata, tazakartu majma'ul khair. Saya ingat apa itu inti kebaikan. Fa'idhal khairu katsirun. Karena kebaikan itu sangat banyak sekali. Ini Mutarrif bin Syikhir beliau mengatakan, rahimahullah, aku ingat segala kebaikan. Aku tahu. Karena kebaikan itu sangat banyak sekali. Seperti apa? As-shaum was-shalah. Seperti puasa, seperti salat. Nah, itu ibadah kebaikan. Wa idza huwa fi yadillah azza wa jalla. Dan jika kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala,
wa idza anta la taqdir, maka Anda tidak akan mampu ala ma fi yadillah, untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah, kecuali engkau minta kepada Allah dan Allah berikan kepadamu. Datang kita ke masjid ini bukan karena kemampuan kita. Itu kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah yang ada di tangan Allah. Kita nggak akan mampu. Banyak yang kuat, gunung yang tinggi didaki, tapi masjid dekat rumah nggak pernah didatangi. Kecuali jenazahnya masuk masjid disolatkan di situ. Banyak yang pintar matematika, alif, bata, sa nggak bisa bedakan. Sa, sha, sa nggak tahu. Nah, kenapa? Tidak Allah berikan karunia kepadanya. Tidak Allah berikan hidayah untuk belajar kepadanya. Nah, kalau seandainya kita yakin semua kebaikan itu berada di tangan Allah, maka apa yang akan kita lakukan? Kita minta sama Allah, dan akan Allah berikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi, saya tidak memikirkan pengabulan doa. Kalau saya berdoa, di situ ada pengabulan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jima'ul khair ad-du'a, dan ternyata inti dari segala kebaikan itu berada pada doa. Jadi inti segala kebaikan itu ada pada doa. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa jangan hanya fokus untuk dunia. Sebagaimana sebagian berdoa itu minta urusan dunia saja, seakan-akan hidup lama di dunia ini. Tidak, kita akan meninggal. Kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah tempat tinggal kita yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, yaitu surga. Dan kata Nabi SAW, apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kemudian Syekh mengatakan, wa fi babit tazkiyah, dalam pembahasan penyucian jiwa, telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi, Nabi SAW mengatakan di dalam doanya. Nah, ini doa Nabi SAW. Nah, sepertinya di PDF yang terjemahan itu ada juga. Nah, kita tinggal menghafalkan. Nah, di sini disebutkan Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, sesungguhnya engkau maha baik, sebaik zat yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah menyucikan jiwa, engkaulah penolongnya yang bisa menyucikan jiwa dan menjaga jiwa. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca doa ini di dalam sujud kita, sebelum salam kita baca, kemudian di waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam doa terdapat isyarat dan perhatian. Nah, kita harus memperhatikan masalah doa ini. Bahwasannya penyucian jiwa itu berada di tangan Allah yang mengetahui yang gaib. Nah, ingat, yang gaib itu, yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, di dalam doa Nabi SAW tadi terdapat bahwasannya penyucian jiwa itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. Itu Allah yang mengetahui hal yang gaib. Wa anna miftahahal a'zam, dan pintu-pintu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa yang paling agung adalah doa. Kalau kita ingin menyucikan jiwa, berdoa. Dan dibaca juga doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wal iftiqaru ilallahi ta'ala, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian baca doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi hatinya melayang, memikirkan hal yang lain-lain. Lebih-lebih lagi kita berdoa enggak faham arti.
lebih baik doa pakai bahasa Indonesia saja. Enggak wajib berdoa bahasa Arab kecuali di dalam sholat. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat kecuali dengan bahasa Arab saja. Selain bahasa Arab, Nabi SAW tidak pernah menggunakannya di dalam sholat. Adapun di luar sholat, silakan berdoa apapun bahasanya Allah faham. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Kita belum melakukannya, kita ingin saja, Allah sudah tahu. Bahkan yang akan terjadi ke depannya Allah tahu. Sedangkan kita nggak tahu. Maka alangkah baiknya kita berdoa pakai bahasa Indonesia saja, sehingga hati kita hadir ketika kita berdoa. Nabi SAW beliau mengatakan, wa'lam anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa, tidak akan Allah kabulkan doa dari hati yang lalai. Sebagian doa, mungkin ada doa yang tidak harus nampung, seperti doa-doa yang mutlak, dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya di dalam sholatnya, atau di luar sholat tapi dia sibuk main HP, sibuk nengokin HP. Termasuk adab yang jelek yang bisa menyebabkan doa kita itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu itu sibuk ketika zikir berdoa itu main kerikil, main batu. Karena dulu sholat itu tidak seperti kita ini, ada keramik, ada alas, maka sibuk dengan kerikil. Akan tetapi sekarang ada kerikil model baru, yaitu HP. Sibuk dengan memainkan HP. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat bahwasannya tidak disyariatkan zikir bersama, zikir yang dipimpin oleh satu orang kemudian yang lain mengikuti. Itu termasuk amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Zikir berjamaah kemudian doa berjamaah itu tidak ada contoh dari Nabi SAW kecuali di beberapa kondisi. Doa berjamaah seperti ketika sholat istisqa dan di antara kondisi-kondisi yang lainnya. Demikian juga terjadi silang pendapat apakah kita boleh mengaminkan doa khatib. Ketika khatib berdoa jamaahnya mengaminkan, apakah boleh atau tidak. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Kenapa kalau kita mengaminkan doa berjamaah? Kenapa kita nggak boleh berdoa berjamaah? Karena ditakutkan kita nggak paham arti, kemudian kita amalkan. Dulu pernah Ustadz Maududi hafizallahu ta'ala bercerita bahwasannya beliau menghadiri satu kajian mungkin, kemudian ditutup dengan doa penutup, ada doa penutup. Kemudian beliau diminta, beliau nggak mau. Kemudian orang yang membaca doa ini mengatakan, saya minta pakai bahasa Arab, saya minta kepada engkau ya Allah tidak surga dan tidak neraka. Lalu di mana tempatnya? Di awang-awang. Kemudian Ustadz Maududi hafizallahu ta'ala menjelaskan setelah selesai kajian. Oleh karenanya kata beliau, tidak disyariatkan, tidak dianjurkan berdoa bersama. Satu orang baca kemudian yang lain mengaminkan. Karena itu tadi. Sedangkan jamaahnya mengaminkan, saya minta, bukan minta surga dan bukan minta neraka, yang lain mengaminkan. Kenapa? Karena enggak paham artinya. Ini tidak. Imam minta istri kedua yang ketiga, ibu-ibu di belakang mengaminkan amin. Yang penting bahasa Arab, enggak paham artinya. Tapi kalau tahu ibu-ibu tidak akan mengaminkan. Makanya kalau di luar sholat itu doalah pakai bahasa Indonesia. Dan termasuk bukan adab yang baik, termasuk bid'ah juga disampaikan oleh salah satu syekh Amir Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan bahwasannya mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian kita terjemahkan dalam doa, ini termasuk perbuatan bid'ah kata beliau. Contohnya apa? Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang. Tapi tidak, kita cukup mengungkapkannya dengan bahasa Arab saja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Tidak perlu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Adapun doanya silakan pakai bahasa Indonesia. Adapun pujian kepada Allah cukup dengan bahasa Arabnya saja. Nah, maka kita perlu lagi belajar bagaimana cara memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa Nabi SAW yang sering beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini insyaallah kita hafal. Famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu. Maka manakala seorang hamba memfokuskan hati dan jujur dengan kebutuhan seorang hamba dan merasa kurang, wa qawiyya raja'uhu, dan besarnya harapan seorang hamba kepada Allah, walam yata'ajjal al-ijabah, dan dia tidak akan tergesa-gesa dalam pengabulan doa. Jangan minta cepat, ya Allah cepat kabulkan, ya Allah cepat kabulkan, sabar. Wa taharral awqatal fadilah, dan dia mencari waktu-waktu yang mulia. Ada waktu-waktu yang mulia yang di situ besar kemungkinan Allah mengabulkan doa kita. Fala yakadu yuraddu du'auhu, maka hampir mustahil doanya itu tertolak. Karena dia berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Wa azamu ma yu'inuka 'ala du'a, dan hal yang paling penting, yang paling besar yang bisa membantu dirimu untuk berdoa, yaitu engkau mengetahui bahwasannya penyucian jiwamu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ini, kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini tidak ada di dalam hati kita, kita enggak akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, mohon maaf, merasa sok suci, tapi dia enggak paham bahwasanya dirinya enggak suci. Sebagaimana sebagian kita kalau di rumah baik, di luar rumah enggak baik. Di luar rumah ditraktir kawannya, di dalam rumah pelit sama anak istri. Atau suka berbohong kepada istri. Berbohong kepada istri itu boleh, tapi tentunya tidak selalu berbohong. Contohnya masakan istri asin, kita bilang, insya Allah zen, ajib, mantap, enak, alhamdulillah. Tapi kalau istri nanya, uang dapur habis bang, qadarullah belum gajian, padahal sudah gajian. Nah ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini bohong bukan pada tempatnya. Ternyata dipakai untuk judi online. Nauzubillah min dzalik. Nah ini bahaya itu. Maka boleh seorang suami berbohong, tapi harus sesuai dengan koridor syariat Islam. Walladzi yuzakki man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang yang Allah kehendaki. Wal amru kullu lahu, dan semua perkara itu berada pada Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan orang yang Allah kehendaki. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan kasih sayang Allah kepada kalian, maka tidak ada satupun di antara kalian yang suci. Tidak ada. Selamanya, kata Allah, abadan, selama-lamanya enggak ada yang suci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mentafsirkan firman Allah tadi, ma zaka minkum, tidak ada di antara kalian yang suci. Apa maksudnya? Mahtada ahadun minal khalaik li syai'in minal khair. Tidak ada seorang pun makhluk yang dapat memberikan petunjuk berupa kebaikan. Nah, ini maksudnya. Enggak ada yang suci itu apa? Yaitu seorang hamba enggak bisa memberikan petunjuk dan berupa kebaikan. Yanfa'u bihi nafsah, yang bermanfaat untuk dirinya. Ketika datang hidayah, dia enggak mau nerima. Ketika datang pengingat, tadzkir dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan, maka dia enggak mau nerima.
walam yattaqi syai'an, dan tidak mampu menjauhi sesuatu. Ini maksudnya tidak ada satupun di antara kalian yang suci. Dia nggak mau menjauhi maksiat, dia nggak mampu menjauhi dosa. Minasyarr, berupa kejelekan, yadfa'uhu an nafsi, yang dia cegah dari dirinya. Artinya apa? Semua hal di atas adalah murni atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi kejelekan itu atas karunia Allah. Melakukan kebaikan itu atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang ada di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan putus asa. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian Al-Bara' bin Azib, salah seorang sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya dulu Nabi SAW pada Yaumal Ahzab, perang Ahzab, yanqulu ma'ana turab, memindahkan tanah bersama kami. Nah, ini beliau cerita. Dulu Nabi SAW ketika perang Ahzab, beliau memindahkan tanah bersama kami. Walaqad warat turabu bayadha batnihi, sehingga tanah itu mengotori putihnya perut Nabi SAW. Karena kulit Nabi SAW itu putih. Wa huwa yaqulu, Nabi SAW mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Nah, ini kita tanamkan dalam diri kita sabda Nabi SAW ini. Beliau mengatakan ketika tanah mengotori perutnya, perut beliau yang putih sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan kita lahir dari seorang ibu yang kafir. Allah mudah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita lahir dari rahim ibu yang muslimah. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak dapat hidayah, dan kita nggak bisa sodako, dan kita nggak bisa sholat. Jadi kita sholat 5 waktu itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal hidayah wal iman wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Maka hidayah dan iman dan kebaikan semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagrisu hadzal amra fi nufusi sahabat. Beliau menumbuhkan perkara doa ini, meyakini bahwasannya iman, hidayah dan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Beliau tanamkan di dalam jiwa sahabat. Ingat, semuanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'akkidu alaihi bistimrarin, dan Nabi SAW kuatkan lagi dengan Nabi menyampaikan terus menerus kepada para sahabat. Ini termasuk akidah, keyakinan bahwasannya segala sesuatu itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan terus oleh Nabi SAW, dididik para sahabat beliau. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khatabahu biqaulihi. Nabi SAW dulu memulai khutbahnya dengan ucapan, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Tidak ada. Walaupun semua manusia ingin menyesatkan, tapi Allah kehendaki hidayah, maka enggak ada yang mampu menyesatkan. Wa man yudlil, dan sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki sesat, fala hadiyalahu, maka tidak ada satupun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, doa adalah pondasi besar di antara pintu-pintu menyucikan jiwa. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasannya kebaikan dirinya dan kesucian dirinya dan keistiqomahan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, laja'a ilaih, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia sadar. Tapi kalau dia enggak sadar, maka dia akan jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tatkala diberikan ujian.
Kalau ujian diberikan, maka dia langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, langsung sholat 5 waktu, langsung ke masjid. Nah, yang banyak terjadi itu apa? Ketika keluarga meninggal. Nah, mungkin dia orang awam, gak pernah sholat, kemudian ada yang meninggal langsung sholat. Nah, ini termasuk kebaikan juga. Akan tetapi jangan sampai kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim itu mengingat Allah tatkala sempit dan tatkala lapang. Wa aqbala ala babi. Kemudian dia memperhatikan pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah, mulihan alaihi biddu'a, dan merengek kepada Allah dengan berdoa, rajian tami'an, berharap kepada Allah dan tamak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tamak itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Liyanala minhu zakata nafsi, agar dia mendapatkan dari doa itu kesucian jiwanya, wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah, sehingga dia mendapatkan keberuntungan, keberhasilan di dunia dan di akhirat. Kemudian kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga penyucian jiwa yaitu Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Karim adalah sumber penyucian jiwa dan kebeningan jiwa. Al-Quranul Karim adalah sumber penyucian jiwa dan kebeningan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan nikmat kepada kita orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari jiwa-jiwa mereka. Maksudnya apa? Dari kalangan manusia, dari golongan manusia. Karena semua nabi dan rasul itu manusia biasa. Yang membedakan mereka diberikan wahyu. Yatlu alaihim ayatihi, dibacakan oleh rasul ini kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan rasul ini mensucikan mereka dengan ayat-ayat itu. Atau Al-Quran bisa mensucikan mereka dengan ayat-ayat itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul ini mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini artinya sunnah, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alat terbesar untuk menyucikan jiwa adalah Al-Quranul Karim. Kalau ingin membahas, mengkaji kitab yang paling tebal lagi tentang penyucian jiwa, yaitu kitab Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Alladzi huwa kitabut tazkiyah, yang mana Al-Quran itu adalah kitab, buku yang mensucikan. Itu ada pada Al-Quran. Tapi tatkala kita baca Al-Quran hanya Arabnya saja, maka tidak akan berefek kepada kita. Tidak ada manfaatnya kepada kita. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi dia tidak paham dengan Al-Quranul Karim. Betapa banyak para sahabat Nabi SAW masuk Islam sebab mendengarkan Al-Quranul Karim. Wa man ba'uha, kemudian Al-Quranul Karim adalah mata air yang mensucikan jiwa. Wa ma'inuha, dan Al-Quranul Karim merupakan yang bisa membeningkan jiwa. Kemudian wa masdaruha, dan sumber penyucian jiwa itu berada di dalam Al-Quranul Karim. Maka Syekh Abdul Razak hafizallah ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk jiwanya kesucian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan mintalah pesucian jiwa itu fi kitabillah, di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama tadi minta sama Allah karena bahas doa. Kemudian yang pembahasan kita ini, mintalah pensucian jiwa itu, atau carilah
kesucian jiwa itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an." Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Allah menjamin barang siapa yang ikut Al-Qur'an, dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan celaka sengsara di akhirat. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, kemudian beliau membaca firman Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran, mau'izah dari Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur. Kemudian obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk kemudian dan kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu bisa menyembuhkan penyakit hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna bagi seluruh penyakit hati. Itu ada pada Al-Quranul Karim secara sempurna, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, bagi seluruh penyakit hati, bahkan penyakit badan itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Wa adwa'id dunya wal akhirati, dan obat penyakit dunia dan akhirat. Nah, jadi banyaklah baca Al-Qur'anul Karim dengan syarat baca artinya. Dibaca artinya. Sudahkah kita baca juz 30 artinya secara keseluruhan? Sudahkah kita baca surah Al-Baqarah artinya secara keseluruhan, Ali Imran dan seterusnya? Nah, makanya di bulan Ramadan itu, nah, sebagian ulama mengatakan kita tidak dianjurkan memperbanyak hatam Al-Quran tapi nggak paham arti. Nah, ini nggak dianjurkan. Tidak mengapa paham Al-Quran, tidak mengapa baca sekali tapi dia paham maknanya. Dibandingkan dia baca 100 kali, 200 kali, dia dapat pahala baik. Akan tetapi dia meninggalkan maksud tujuan Al-Quran itu diturunkan. Nah, maka sangat ditekankan sekali kita itu membaca Al-Quranul Karim dengan artinya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, yang mereka baca dengan sebenar-benar membaca, mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, apa maksudnya sebenar-benar membaca di dalam ayat ini? Yaitu takunu bi qiraati wa hifzihi. Benar-benar baca Al-Quran itu artinya apa? Yaitu dengan membaca Al-Quran yang pertama, kemudian yang kedua menghafalnya, kemudian memahaminya, kemudian mentadabburinya dan mengamalkan Al-Quran. Inilah yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Itu sebenar-benar baca Al-Quran. Tapi kalau seandainya hanya baca, kemudian hanya ngafal, tapi nggak paham dan nggak tadabbur, bahkan tidak mengamalkan, berarti belum benar-benar membaca Al-Quran. Hanya sekedar melantunkan lafaz-lafaz Arabnya saja. Nah, ini yang ditafsirkan oleh para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dulu orang-orang di antara kami, yaitu para sahabat, idza ta'allama 'ashara ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, dulu orang-orang di antara kami jika mempelajari 10 ayat, mereka tidak akan pindah ayat. 10 ayat
nggak akan pindah ayat sampai mereka faham artinya dan mereka mengamalkannya. Nah, ini maksud membaca yang benar. Nah, dipelajari 10 ayat saja. Mereka nggak akan pindah selama-lamanya sampai mereka mengetahui makna ayat, mereka faham. Setelah mereka fahami, mereka amalkan. Karena ilmu dulu baru beramal, bukan beramal baru setelah itu berilmu. Nah, sudah azan? Nah, kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Kita selesaikan poin ini. Syekh Hafizallahu Ta'ala beliau mengatakan wa qiraatul Qur'an duna fahmi ma'anihi awil amali bima ja'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Tadi disampaikan bahwasannya membaca Al-Qur'an itu harus faham, kemudian mengamalkannya, bukan hanya sekedar membaca Arabnya saja. Kemudian disebutkan bahwasannya membaca Al-Qur'an tanpa faham artinya atau tidak mengamalkan Al-Quran dengan apa yang datang di dalamnya tidak dianggap membaca yang benar, dengan benar. Tidak dianggap membaca Al-Quran dengan hak, dengan sebenar-benar membaca. Oleh karenanya disampaikan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Maka sedangkan manusia menyangka dengan membaca Al-Qur'an maka mereka telah mengamalkan Al-Qur'an. Al-Quran itu untuk diamalkan. Sebagian nyangka apa? Kalau membaca Al-Quran sudah mengamalkan Al-Quran. Tidak. Kalau membaca itu belum tentu mengamalkan Al-Quran. Hanya sekedar membaca, mengamalkan Al-Quran itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Bahwasanya Al-Quran itu merupakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengamalkan Al-Quran. Beliau mengetahui tentang haram dan halal. Haram beliau tinggalkan, yang halal beliau kerjakan. Beliau tidak mencampurkan wala talbisul haqqa bil batil. Tidak mencampurkan mana yang hak dan yang batil, itu beliau pisah. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhlaknya seperti Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa idza akramallahu 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadati nafsi 'alal 'amali bihi. Dan apabila seorang hamba Allah berikan kemuliaan kepadanya dengan membaca Al-Qur'an, dia baca dan diiringi dengan tadabbur. Dia fahami maknanya. Kemudian dia memaksa dirinya untuk beramal. Kita sering membaca ayat-ayat yang di situ diperintahkan kita untuk beramal, sedekah, sholat malam, sholat 5 waktu, untuk jujur, maka kita amalkan. Nah, mereka adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baca Quran dan memahami artinya kemudian dia amalkan. Nah, ini hubungannya erat sekali. Baca, fahami dan amalkan. Maka apa yang akan didapat? Nala minat tazkiyati awfar nasibin. Niscaya seorang hamba memperoleh berupa kesucian jiwa dan bertambah pula kesucian jiwanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup sampai di sini karena poin yang keempat ini lumayan panjang. Maka insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di bulan depan, insyaallah 10 bulan 10 kaidah. Nah, insyaallah kita selesaikan cepat insyaallah. Nah, karena poin-poin yang seterusnya itu tidak terlalu panjang lagi, tapi 1 sampai 5 ini lumayan panjang.
Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang suci, yang jauh dari dengki, hasad dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di surga firdausnya yang paling tinggi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.